Nam, itu apaan? Kok ada 2 sih minumannya? Mau dong 1. Ini tuh biar aku jadi raja. Biar kamu jadi raja. Ini aku kasih ke kamu deh, biar kamu juga jadi raja. Wah, tapi Nam, tanpa ini juga kita udah jadi raja. Masa sih? Emang kita udah jadi raja? Coba deh pikir-pikir lagi. Kita tuh raja, Nam. Oh iya, kita kan? raja. Ya kan? Soalnya aku Namira. Dan aku Ija. Kita dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Dari kelompok 9A mata kuliah perkembangan kehidupan keluarga. Yang kali ini bakal bahas sesuatu yang menarik. Bener banget. Kira-kira bahas apa sih kita aja? Kalau aku denger ya, kita tuh sekarang mau bahas tentang kasus-kasus di Indonesia yang lagi happening banget, tau Nam? Kasus yang lagi happening. Bener perselingkuhan. Bener banget, perselingkuhan. Tuh lagi rame banget tuh. Bahkan kayak diangkat-angkat jadi film terus kan ya. Bener, kayak Ipar Adalah Maut. Bener, itu dijadiin series kan sekarang. Ya, terus habis gitu tuh yang kayak it's my dream must not hurt. Apa sih itu namanya? Layan putus. Ya, bener banget. Karena kita bakal bahas itu, Nam. Mau bahas itu. Tapi bukan perselingkuhan orang ke orang gak sih? Bukan orang ke orang ya? Bukan orang ke orang, tapi terus apa, Nam? perselingkuhan uang. Perselingkuhan uang? Ada. Aduh, bentar. Itu loh. Aku pernah inget gitu deh bahasanya. Kayak ini gak sih financial infidelity? Bener. Kan? Itu. Iya itu benar. Begitu langsung kita bahas aja kali ya. Ajak-ajak gak sih? Ajak ya. Yaudah. Yuk kita bahas. Nah, karena aku tahu nih kita bakal bahas financial infidelity nih. Aku udah nyiapin perjanjian. Bukan dong. Bukan perjanjian. Aku udah nyiapin dokumen-dokumennya. Lengkap banget. Biar bisa makin jelas, biar bisa makin lengkap nih. Benar. Setuju banget. Mungkin kayaknya sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang financial infidelity, ini kita perlu kasih tahu juga nggak sih? Kayak apa sih financial infidelity itu? Perlu banget. Jadi financial infidelity itu tuh adalah ketidakjujuran secara keuangan. Dan ini tuh adalah tindakan ketidaksetiaan teman-teman. Dengan ngelakuin segala perilaku keuangan yang diperkirakan nggak akan disetujui nih sama pasangannya gitu. Dan dengan sengaja nih mereka tuh nggak akan bilang-bilang tentang ini ke pasangannya gitu. Oke, berarti jadi ada 2 komponen ya. Yang pertama, melakukan perilaku keuangan yang mungkin memicu ketidaksetujuan dari pasangan, dan hal ini dilakukan dengan sengaja gitu, biar pasangannya itu tidak tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satu komponen itu nggak terpenuhi, berarti belum termasuk si financial infidelity ini. Benar banget, itu nggak termasuk lah financial infidelity. Terus ini tuh terjadi karena beberapa aspek gitu loh. Oh ya? Iya, karena awalnya tuh munculnya karena ada konflik antara preferensi, tujuan juga, dan keinginan keuangan pribadi masing-masing. Nah, ini tuh kayak karena mereka tuh punya preferensi, tujuan yang berbeda dari yang seharusnya mereka lakuin gitu pada saat awal perjanjian tentang ini gitu. Jadi kayak bentuk selingkuh yang di sini tuh dengan menutupi perilaku finansial yang nggak dikasih tahu ke istrinya atau ke suaminya gitu. Oke, berarti selingkuhnya benar-benar selingkuh finansial gitu ya, bukan selingkuh orang ke orang kayak Ipar Ada Maut gitu ya. Beda. Oke. Nah, F ini tuh cakupannya luas banget nih. Dari yang ekstrim kayak lagi marak juga nih di Indonesia kayak judi online, itu tuh juga termasuk FI yang sampai habis puluhan juta, tapi termasuk FI-nya kalau misalkan pasangannya ini nggak tahu ya. Terus habis itu juga diem-diem ngambil uang tabungan bareng yang kayak uangnya tuh udah dipersiapkan untuk apa, tapi diem-diem ngambil uang gitu. Itu tuh termasuk juga. Terus bisa juga kayak dari hal kecil kayak nyembunyiin struk belanja, kayak mau belanja apa terus disembunyiin struknya. Terus ya itu termasuk. Soalnya kan pasangan jadi nggak tahu kan pengeluaran kita tuh berapa gitu kan. Terus kayak bilang diskon harganya padahal harga asli yang kayak kamu sebutin tadi. Terus juga ada kayak punya rekening rahasia, itu juga termasuk tuh. Terus misalkan dia juga punya pemasukan tambahan, tapi nggak dikasih tahu ke istrinya atau ke suaminya, itu juga termasuk sebagai F ini. Ya sebenarnya terdengar sepele juga sih ya, cuman kayak tetap sih yang namanya juga kebohongan gitu ya. Nah, kayak contoh-contoh tadi tuh kurang lebih kayak pertama kayak menyembunyikan atau kayak bohong gitu ya tentang pengeluaran yang dia keluarin gitu untuk dirinya sendiri mungkin atau mungkin untuk orang lain gitu. Terus juga kalau misalnya aku tadi dengar dia juga agak menyembunyikan atau membohongi pasangannya tentang tabungan yang dia punya gitu ya, Nam, berarti ya, dengan dia membuka rekening sendiri atau kayak nggak jujur gitu ya tentang tabungannya gitu. Terus habis itu juga tadi ada yang tentang pinjol juga kan ya. Oh ya, betul. Yang kayak hutang sampai ratusan juta itu juga berutang yang nggak bisa ditutupin sendiri kan. Gitu. Terus habis itu juga
ada memberikan uang kepada orang lain juga ya tadi Nam ya. Iya, benar-benar. Dan itu juga dilakuinnya diem-diem dan gak ngasih tahu ke pasangannya. Itu juga termasuk berarti contoh-contoh dari financial infidelity ya. Jadi kayak benar-benar perilaku keuangan yang pasangannya tuh nggak tahu dan kemungkinan pasangan juga bisa aja nggak setuju gitu tentang hal itu. Tadi juga ada berjudi Nam. Jadi kalau misalnya pasangan kamu nggak tahu nih kalau berjudi, kan judi tuh ngeluarin uang ya. Banyak banget kan sih. Dan Bener-bener. pasangan kamu nih nggak tahu, itu juga termasuk dalam financial infidelity. Betul banget. Wah, banyak ya ternyata cakupan si FI ini tuh. Banyak banget. Nah, tapi walaupun di Indonesia studi empirisnya itu masih terbatas, tapi bukan berarti fenomena itu nggak ada. Kayak yang tadi kita sebutin itu lumayan banyak ya, dan bisa aja terjadi di sekitar kita juga. Nah, kayak misalkan aku kemarin nge-scroll di TikTok, terus habis itu ada nemu konten yang pas aku lihat komenannya tuh dia bilang kalau misalkan dia tuh nggak tahu tanggal gajian suaminya, terus habis itu dia sering transfer uang ke bapaknya itu diem-diem tanpa sepengetahuan si istrinya ini. Karena kan ke bapaknya ya Nam ya. Iya. Itu kayak termasuk keluarga juga loh ya. Wah, oke. Kayak kayaknya beberapa hari yang lalu juga aku ngeliat di Twitter atau di X gitu, kayak ada istri yang bilang kalau misalnya suaminya itu tuh ambil uang dari akun istrinya dan itu tuh diam-diam gak bilang-bilang gitu. Pas dicari tahu, kayak uang itu dipakai buat hal lain, dengan nominalnya cukup besar loh Nam. Nominalnya gede ya berarti ya. Iya. Wah, kasian ya. Banget ya itu, kayak Sedih banget. ngerasa terbohongi banget ya. Banyak loh berarti ya nominalnya yang kayak gitu ya. Nah, di film tuh juga ada loh. Film ini yang kaya-kaya itu loh, yang dia orang kaya Asia. Oh, ini Crazy Rich Asians. Bener itu. Yang pas si Astrid beli barang dari diem-diem dari suaminya. Ya. Terus dia nyembunyiin gitu. Kan kemungkinan besar suaminya juga bisa jadi nggak setuju dengan pembeliannya tuh. Iya. Wow. Oh, yang ini ya yang diambil sama maid-maidnya ya, sama pembantu-pembantunya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya motifnya si Astrid itu dia untuk menjaga harga diri suaminya, tapi itu kan tetap kebohongan ya. Nah, jadi kayak masih termasuk nih ke si FI ini. Bener banget. Terus juga kayaknya ya, kalau misalnya kita lihat pas kayak di zaman-zaman dulu kali ya, zaman-zaman mungkin COVID atau apa gitu, kayak beberapa keluarga itu dapat uang kayak buat pendidikan anaknya kan. Oh, pas COVID ya? Bener-bener. Kayak uang itu dikasih ke orang tuanya. Jadi anaknya kan nggak tahu ya. Terus habis itu ternyata uang tersebut tuh biasanya dipakainya buat hal lain, kayak orang tuanya beli buat beras atau beli buat apa, itu tuh nggak sesuai sama apa yang seharusnya digunakan gitu loh. Berarti hak anaknya sebenarnya harusnya tahu ya kalau misalkan uang itu juga harusnya buat dia gitu ya. Itu alokasinya kan buat anaknya ya sebenarnya gitu, tapi itu juga ditutup-tutupin oleh orang tuanya. Terus kalau ngasih amplop nikahan yang isinya tuh nggak tahu gitu kan isinya berapa gitu pasangan, itu juga termasuk gak sih? Mungkin termasuk ya, bisa deh kayaknya. Iya kan, yang kayak ngasih kenikahan orang gitu kan. Iya benar. Atau pemberian sedekah tanpa pasangan yang ketahui berapa sih sedekah yang dikeluarin gitu. Atau bahkan kalau misalnya mereka sedekah atau ngasih sesuatu, jangan mereka udah obrolin nih awalnya sebelum pranikah, kayak mereka mau nyumbang tuh berapa, tapi mungkin aja salah satunya malah lebihin dan si pasangannya nggak tahu gitu loh. Iya, itu bisa termasuk. Bisa sih. Iya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang nggak sih, kayak semuanya tuh bisa digunain pakai online gitu kan. Kayak transfer online, terus habis itu judul kan juga online gitu ya. Jadi kayak bisa aja belum tentu terlihat secara fisik, tapi sebenarnya ada gitu kan. Kemudahan transaksi tuh malah bikin makin banyak ya kayaknya. Kayak kemudian tuh bisa ada loh financial infidelity di sananya gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman, fenomena apa nih yang sering ditemui? Boleh ya teman-teman ikutan komen juga di bawah. By the way, cerita-cerita tentang F ini, aku punya cerita juga loh. Apa nih? Jadi ada pasangan baru deh. Baru menikah berarti ya? Iya. Dia ini sering berantem nih keuangan gara-gara si suaminya itu sering menyembunyikan pembelian barang dari istrinya. Terus istri itu nggak setuju karena mereka tuh sebenarnya mau hemat. Gitu. Terus jadi si istri itu ngelihat suaminya sebagai pemboros dan suami itu ngelihat istri itu sebagai orang yang pelit gitu. Wah, tapi ya Nam, ini tuh sebenarnya ada studi nih yang menjelaskan bahwa kayak kalau misalnya nih pasangannya ngelihat kalau
pasangannya itu pelit gitu ya, itu tuh kayak biasanya berpikir bahwa pasangannya itu tuh memiliki kendali yang lebih besar atas keuangan mereka gitu. Dan sebaliknya nih Nam, kalau misalnya seseorang ini ngelihat pasangannya ini tuh pelit gitu ya, itu tuh biasanya lebih memiliki kontrol yang kecil gitu dalam keuangan yang mereka punya gitu. Nah, dari studi yang tadi aku sebutin itu tuh menyimpulkan bahwa kalau misalnya seseorang nih yang ngelihat pasangannya ini tuh sebagai penghabis uangnya mereka, itu tuh kemungkinan eh, tingkat kepuasan dalam pernikahannya mereka ini tuh rendah juga, Nam. Gitu ya berarti. Bener. Kayak emang sih kalau kita nggak jujur secara finansial atau ketidakjujuran finansial ini tuh bisa mempengaruhi relasi Betul suami banget. istri gitu, memperburuk gitu ya. Iya, bener. Dan bisa merembet kemana-mana juga, kayak ke pengasuhan anak, kayak pendidikan anak gitu kan. Kayak kalau misalkan financial infidelity ini kan bohong ya. Iya, Terus benar. kalau misalkan bohong-bohong, pasti akhirnya tuh bakal ketahuan juga nggak sih? Benar banget. Peribahasa apa tuh namanya? Sepandai-pandai tupai melompat ya, Nam, pasti akan jatuh juga. Benar banget. Benar. Apalagi kalau misalkan ketahuannya tuh di akhir gitu. Wah, Itu tuh bakal ngaruh ke anak ketika anak itu butuh uangnya untuk pendidikan gitu. Benar, Itu kan benar. kayak sedih banget gak sih anaknya? sedih banget. Anaknya mungkin udah siapin hal-hal dari akademiknya ya. Mungkin kayak terkendala ternyata di finansial itu juga bikin lebih sedih ya anaknya ya. Jadi terancam Benar. gitu ya pendidikannya. Bener banget. Terus juga bisa anak ini ngemodeling perilaku orang tuanya gitu loh. Kan karena kita kan belajar ya kalau misalkan anak itu belajar dari tingkah laku orang tuanya. Bener Jadi, banget. orang tua itu role modelnya Role mereka model. gitu ya. Dan kalau misalkan mereka ngelihat orang tuanya itu berbohong tentang keuangan, terus kayak nyembunyiin keuangan, mereka kan juga bisa untuk modelin itu gitu Bener ya. banget ya. Itu bisa kayak mempengaruhi mereka nantinya juga ya akan seperti apa nah. Bener banget. Terus habis gitu juga ini tuh bisa berefek ke keluarga pasangan. Jadi kayak mereka bakalan lebih sensitif nih Nam kalau misalnya ngomongin tentang hal keuangan gitu. Dan juga kayak jadinya memiliki stigma yang negatif nih ke keluarga pasangannya sendiri. Nah, bahkan kayak mereka nih ada yang memunculkan tekad loh untuk terus aja berbohong terkait keuangan ini yang dimana ini tuh akan menjadi suatu cycle loh Nam, kayak apa ya, jatuhnya kayak lingkaran setan mungkin ya. Jadi kayak sekalinya berbohong, ya udah deh berbohong lagi kayak gitu Nam. Berarti kayak emang awalnya tuh mungkin coba-coba dulu gitu Bener. ya. Mungkin awalnya kayak ternyata- kecil-kecil ya. Terus ternyata nggak ketahuan, ya berlanjut lah gitu ya. Bener banget. Nah, makanya tuh buat pasangan yang berencana mau nikah nih, atau mungkin udah ada calonnya tapi Dari calon ya. mikir kayak kayaknya bisa nih Oke. pasangan gitu ya. Baiknya bisa diomongin nih tentang keuangan ini gitu, kayak berapa sih perambatannya, pengeluarannya gimana, kayak terbuka gitu secara ekonominya itu kayak gimana, Benar. biar nggak menimbulkan masalah di kedepannya gitu. Jadi mereka tuh bisa untuk lebih siap dalam mengelola keuangan, terus kayak ngebudget pengeluaran dan pemasukannya gitu. Terus aku tuh pernah ngeliat konten gitu, Oke. kayak dia pasangan suami istri, mereka tuh nunjukin gimana mereka setiap akhir bulan tuh selalu punya rekapan gitu. Oh, Jadi wow. mereka kayak ada presentasiin gitu loh yang kayak kayak kalau mereka dikit tuh kayak LPJ akhir gitu ya. Oke. Kayak pakai PPT gitu ya. Wow, oke. Berapa sih pengeluaran mereka, berapa pendapatan mereka. Jadi kalau misalkan udah dikomunikasiin, apalagi dalam rentang waktu yang teratur gitu ya. Jadi kan kayak lebih ke track gitu ya tentang keuangan-keuangannya gitu. Itu tuh penting banget untuk bisa dibahas gitu kan sebelum Setuju banget. Mereka tuh mau nikah atau pas lagi udah nikah juga bisa kali ya. Bener banget. Mungkin kayak kalau misalnya pembahasan tentang keuangan ini juga perlu disampaikan pada saat pranikah kali ya, kayak bikin kontrak pranikah atau perjanjian gitu ya, biar nanti ke depannya memang udah ada kontrak yang terikat nih, jadi mereka harus kayak selalu ngabarin pasangannya gitu ya terkait si finansial ini. Bener banget. Dan kayaknya nih rata-rata kalau misalnya orang udah nikah nih ya, biasanya itu mereka punya satu rekening bersama gitu gak sih? Oh, ya bener-bener. Iya, yang biasanya itu buat jual beli mungkin, atau mungkin kayak untuk pembagian aset, untuk kayak peminjaman sesuatu, mereka tuh biasanya punya yang namanya rekening bersama gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kita lihat sebelum nikah pastinya si suaminya atau istrinya ini punya tujuan yang beda-beda ya Nam, tentang si pengeluaran uangnya ini akan kemana di masa depan. Nah, dengan adanya rekening bersama ini mereka jadi kan bisa nge-track bareng ya. Dan karena ada tujuan yang berbeda ini, itu juga bisa jadi salah satu pemicu terjadinya financial infidelity loh Nam. Gitu. Iya juga ya.
Oke. Tapi sebenarnya financial infidelity ini terjadi di tahap yang lain gak sih? Kan kalau aku tadi ceritanya yang baru nikah gitu Bener-bener. ya. Kalau yang di tahap lain itu gimana deh? Oke, jujur pertanyaannya bagus banget Nam, karena nih sejujurnya tahapan pernikahannya ini tuh nggak cuman terjadi pada saat newlyweds atau kayak baru nikah nih, nggak cuman di situ doang, tapi kayak ada studi yang menunjukkan bahwa kalau misalnya si financial infidelity ini tuh masih terjadi loh di tahapan perkembangan pernikahan nih, umurnya tuh udah sampai 20 sampai 40 tahun Lama gitu. juga ya. Udah lama banget Nam. Nah, bahkan kalau misalnya udah terjadi di umur pernikahan yang 20 sampai 40 tahun itu tuh bisa merusak relasi dari hubungan suami dan juga istrinya gitu Nam. Gitu. Dan kayak ada juga studinya di mana mereka merekrut partisipan nih untuk kayak menanyakan penyebab-penyebab dari terjadinya financial infidelity ini nih dalam kayak kehidupan pernikahan mereka, dan bahkan itu tuh ada usia pernikahan partisipannya mencapai 54 tahun loh Nam. Cukup lama ya, Lama 54 banget tahun. ya. Udah lebih dari setengah abad tuh Bener banget, kebetulan. lebih banget dari setengah abad ya, lebih 4 tahun. Iya. Tapi kalau contoh lain yang aku pernah dengar juga nih ya, itu ada yang tidak jujur mengenai penggunaan keuangan dana pensiun. Oke, berarti tabungan ya Nam itu? Tabungan pensiun ya. Oke. Jadi udah pensiun nih kan Oh, biasanya udah, ada oke. uangnya gitu kan. Nah, tidak jujurnya tentang penggunaan uang itu tuh. Oh, ya ampun. Jadi ceritanya itu si bapaknya kan ya pasti udah pensiun kan. Iya. Terus bapaknya ini pengen banget untuk ngebeli suatu barang. Tapi sama istri itu nggak setuju. Istrinya tuh bilang kayak udah simpen aja. Oke. Terus atau enggak investasiin buat anak-anak kita nanti kalau kita udah nggak ada gitu. Oke. Nah, Jadi warisan gitu berarti. jadi warisan. Oke, oke. Terus si bapaknya ini tetap pengen beli nih barangnya. Akhirnya belilah barangnya diem-diem dengan ngambil sebagian uang pensiunnya. Oke. Terus dia bilang ke istrinya kalau misalkan uang pensiun yang dikasih atasannya itu ya nominalnya cuma segitu gitu, dengan nominal yang udah dikurangin sama pembeliannya dia. Oke. Istrinya tahu tuh kan. Oke. Oh, berarti tadi bapaknya ngomong kalau misalnya emang dapetnya segitu doang. Iya, benar. Padahal udah dibeliin yang barang yang dia mau ya? Oke. Kayak sedikit setengahnya atau mungkin berapanya gitu kan. Oke, oke. Terus pas istrinya tahu, istrinya malah besar. Terus istrinya nganggep bapaknya ini tuh udah gak sayang lagi sama dia. Terus kayak ngerasa bapaknya ini gak mikir rencana jangka panjang gitu. Karena kan uang itu kan bisa aja untuk warisan kan tadi. Bener, tapi bener banget. bapaknya malah gunain buat hal yang lain. Iya, iya. Padahal ya, kalau misalkan komunikasinya itu baik, bapak sama ibunya kan bisa untuk mengkomunikasikannya, mengkompromikannya, terus mencari jalan tengahnya, biar nggak ada pihak yang terugikan gitu kan. Bener. Atau terhianati kali ya Nam di situ. Bener. Bener banget. Nah, ini juga ada contoh lagi nih dari aku, kayak ada cerita lagi nih di mana usia pernikahan mereka tuh udah 20 tahun dan kondisi mereka ini tuh kurang stabil karena memang ada masalah finansial gitu, di mana di sini tuh bapaknya dia tuh berulang kali melakukan financial infidelity Nam. Jadi kayak dia ini tuh terlibat dalam atau mengikuti judi online gitu, online maupun offline gitu. Dan ini juga tanpa sepengetahuan istrinya. Dan dimana kalau misalnya kan kalau judi ini memerlukan uang untuk dipertaruhkan ya Nam. Nah, kalau misal bapaknya nih udah kehabisan nih uangnya, udah nggak ada yang bisa dipertaruhkan lagi, bapak ini meminjam uang. Itu tuh meminjam uangnya secara online maupun offline, dan lagi-lagi tidak diketahui lagi oleh istrinya gitu. Dan ini tuh berulang kali bapaknya itu lakukan walaupun udah ketahuan sama istrinya, tetap saja dilakukan gitu kayak gini. Dan ini tuh malah berefeknya tuh nggak cuman ke hubungan antara suami atau istrinya doang, tapi kayak berefeknya ke satu rumahnya itu. Jadinya nggak harmonis keluarga mereka. Itu tuh karena setiap adanya konflik ini mereka pasti berpisah rumah. Terus juga anak-anaknya juga merasa kekurangan kasih sayang nih oleh bapaknya itu, dan juga memiliki pandangan yang negatif nih ke bapaknya. Sayangnya kayak mereka jadi memandang negatif juga kan ke bapaknya gitu. Dan di sini juga peran istrinya membantu untuk menutupi utang-utangnya bapaknya tersebut dengan cara mengalokasikan nih dana-dana yang mereka udah punya, yang harusnya untuk sangan pangan dan juga papan, itu tuh dialokasikan untuk menutup utang bapaknya itu tersebut gitu. Berarti berdampak banget ya hubungannya Banget. ke keluarga yang lain gitu. Bener, itu berdampaknya ke satu keluarga loh Nam, bukan ke cuman suami istrinya doang gitu loh. Ini kayak teori family system teori juga kan ya. Dimana kalau misalkan hubungan tuh
saling mempengaruhi gitu Betul, ya. betul banget itu. Kayak masalah satu orang tuh bisa jadi masalah semuanya juga. Bener. Gitu. Jadi berdampaknya ke satu keluarga bahkan. Serem Gitu. juga ya berarti. Bener-bener serem banget. Berarti ini tuh bukan hanya kayak belum matang gitu ya. Mm-mm. Tapi kayak lebih ke pola komunikasi yang nggak dibangun mungkin ya. Bener banget, itu dia intinya kayak ada pola komunikasi yang mungkin tidak dijaga atau tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya. Mungkin emang bagi beberapa orang komunikasi-komunikasi tentang financial ini masih mikirnya hal-hal yang sepele kali ya, kayak yaudah deh kita beli barangnya dulu atau kita alokasiin dulu dananya buat apa, bilang ke pasangannya nanti gampang gitu ya. Padahal enggak loh gitu loh, ini tuh bisa kita coba untuk komunikasikan sedari awal nih, biar nantinya ke depannya tuh mereka udah bisa punya plan yang baru mungkin gitu, atau udah mungkin punya tujuan yang jelas juga gitu tentang uang ini akan kemana. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat nih, intinya tuh bukan dalam masalah jumlah uang yang dikeluarkan, tapi kayak ada atau enggaknya transparansi ini. Jadi kayak kebanyakan nih hubungan suami istri ini tuh ngerasa lebih dikhianati ketika kalau misalnya suaminya ini atau istrinya ini nggak jujur tentang keuangannya, bukan tentang jumlah uangnya justru. Berarti lebih ke keterbukaannya gitu Itu ya terhadap dia. keuangan. Terus kayak, Benar. mengkomunikasikannya nih tentang masalah keuangannya biar nggak menjadi masalah di waktu-waktu kedepannya gitu ya. Jadi bisa preventif kali ya, usaha preventif mereka untuk nggak terjadinya financial infidelity ini tuh dengan caranya mengkomunikasikan dari awal gitu. Tapi kalau misalkan financial infidelity ini kayaknya juga terkait sama sosioekonomi deh, Ja. Wah iya sih Nam. Kayak kalau misalkan dari film yang tadi sempat aku sebutin yang Crazy Rich Asian itu, Iya. kan Asian ini kan orang kaya ya, Benar. kaya banget tuh, Banget. Crazy Rich itu. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada masalah gitu kan, keuangan mereka kan aman gitu ya. Kalau Benar. misalkan ada masalah suami istrinya gitu, keuangan mereka tuh aman, jadi anak-anak itu untuk pendidikan atau biayanya itu juga aman gitu. Benar. Nah, tapi kalau misalkan sosioekonomi yang rendah gitu gimana ya? Nah, kalau misalnya sosioekonomiknya menengah ke rendah gitu ya, itu rata-rata berdampak banget ke yang lainnya gitu. Misalnya nih, ada ayah yang emang dia ikutan pinjaman online di 2 aplikasi sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya udah tenggat waktunya nih dan dia nggak bisa bayar, otomatis dia biasanya mengalokasikan nih biaya pendidikan anaknya mungkin untuk membayar terlebih dahulu tuh si pinjaman online itu. Jadinya anaknya terancam nih untuk nggak bisa ikutan sekolah dan juga nggak bisa nih ikutan ujian sekolah. Nah, jadi mau nggak mau nih biasanya yang dilakukan adalah seluruh keluarga, bukan keluarga kecil lagi tapi keluarga besar itu biasanya ikutan terlibat untuk membantu keluarga yang lagi mungkin terdampak gini gitu. Bayang sih, Bener. soalnya kayaknya ada juga contoh yang terkait juga sama yang tadi aku sempat bilang yang pendidikan itu. Ya. Kan Indonesia tuh kolektif banget ya. Benar. Terus kalau misalkan ada masalah tuh bisa aja dibantu sama keluarga yang lain gitu kan. Benar. Kalau dari aku tuh mungkin yang aku tahu tuh contohnya biaya pendidikan anak yang tadi. Ketika diambil nih biaya pendidikan anaknya tanpa ketahuan anaknya, terus pas di akhir pas anaknya itu perlu untuk kayak bayar uang pangkal atau bayar uang sekolahnya, justru nggak ada gitu kan. Itu kan kayak tertekan banget gitu kan. Benar. Udah berekspektasi nih, oh aku bisa kuliah, aku bisa sekolah, tapi ternyata uang itu dipakai. Terus jadinya keluarga juga ikutan bantu kayak kamu tadi. Iya, jadi keluarga besar ya yang langsung terlibat gitu di dalam permasalahan ini gitu. Benar-benar. Nah, tapi kamu tau gak sih ada satu kepribadian yang kayak bisa memprediksi gitu. Wow. Kejujuran finansial ini gitu. Oke. Jadi kepribadian juga memainkan peran ya di sini ya, Nam? Iya, itu ada loh kepribadiannya. Oke. Jadi menurut ada kepribadian dari Big Five Personality. Oh iya. Iya. Itu namanya consciousness. Oke. Jadi consciousness itu kayak orang-orang yang cenderung teratur, terus mereka terkontrol, mengatur segalanya terencana gitu kan. Benar-benar terencana banget. Dan mereka juga disiplin juga kan tentang barang-barangnya. Nah, kalau dikaitkan dengan perilaku finansial ini, bisa dikaitkan dengan mereka yang suka budgeting gitu. Terus habis itu stick to the plan gitu. Tentang pembelian-pembeliannya itu apa aja tuh kayak stick gitu. Oke. Nah, ini juga ada studi nih, Nam. Katanya kalau misalnya emang orangnya skornya tinggi nih di consciousness-nya, itu emang terasosiasi nih dan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan si financial identity
gitu. Benar. Mungkin karena yang tadi kamu udah bilang kali ya, mungkin dia lebih terkesan sering ngebudgeting, terus juga transparansi keuangannya tuh lebih terlihat mungkin karena emang dia punya budget gitu di awal. Juga tadi stick to the plan. Jadi itu kayak bisa mendorong pasangannya nih untuk bisa lebih terbuka juga terkait pengeluaran-pengeluaran yang mereka emang keluarkan gitu. Tapi perlu dilurusin juga kali ya. Kalau misalkan nggak harus selalu menjadi orang consciousness untuk bisa jujur gitu terhadap finansial atau untuk menghindari ketidakjujuran finansial itu bukan cuma orang yang consciousness aja Benar, gitu kan. setuju. Tapi kita tuh bisa belajar dari mereka untuk mengatur segalanya, merencanakannya dan menata keuangan-keuangan kita biar lebih teratur dan juga terbiasa untuk perilaku sehat gitu di finansial ini. Benar banget. Karena kayak perencanaan keuangan yang disetujui bersama ini tuh kayak bisa bikin kita lebih terbiasa ya. Dan nantinya mungkin bahasanya kayak kita jadinya terpaksa gitu ya untuk jujur-jujuran nih bilang kalau misalnya kita mau mengeluarkan uang untuk apa gitu. Jadi kayak buat budgeting ke depannya itu juga bisa dikomunikasikan lagi nih dengan pasangannya dengan baik gitu. Oke, banyak sekali ya yang udah kita bahas nih, mulai dari fenomena, pengertian, ciri-ciri perilaku, terus habis itu kayak teori-teori juga udah sempat kita bahas juga ya. Tapi gimana sih dampak yang diberikan oleh perilaku ini gitu? Oke, bener banget nih. Dampaknya itu sendiri tuh pertama nih, dari reaksi emosional yang muncul ketika mengetahui pasangan kita melakukan selingkuh uang atau financial infidelity gitu. Jadi kayak ada temuan nih bahwa individu yang paling marah ini tuh kalau misalnya pasangannya menyembunyikan terkait bahwa dia tuh mengikuti judi atau mungkin berhutang gitu. Terus individu yang paling mungkin meninggalkan pasangannya juga ini tuh ketika pasangannya nggak jujur kalau misalnya dia itu meminjam uang atau berhutang sampai mungkin dianya bangkrut gitu. Oke, tapi ada juga loh perilaku yang sebenarnya juga menimbulkan kemarahan, tapi mungkin tidak sebesar itu mungkin ya. Itu tuh kayak membelikan anak tanpa pengetahuan. Terus abis itu beli barang dengan harga normal tapi bilangnya harga diskon. Terus kayak menyembunyikan pembelian barang gitu ya. Nah, tapi ketidakjujuran ini itu tuh menyebabkan masalah kepercayaan gitu yang serius gitu kan, karena kebohongan gitu ya. Dan bisa membuat hubungan itu berakhir karena dasarnya dari hubungan romantis itu kan sebenarnya kepercayaan dan komunikasi kan sebenarnya. Setuju banget. Iya benar. Kayak di sisi lain juga orang yang melakukan financial infidelity ini juga tuh mempunyai alasan-alasan emosional nih Nam. Biasanya kayak menahan perasaan, terus juga ini tuh bisa menggunakan uang sebagai bentuk hukuman nih Nam. Karena pasangan ini dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, terus juga bisa mengontrol informasi ataupun persepsi. Jadi kayak mereka ingin mengontrol bahwa biar keluarganya mikir ya udah semuanya lagi baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak loh gitu. Nah, masalah keuangan itu emang berkaitan dengan kualitas hubungan pernikahan ya. Iya. Dimana banyak juga studi yang bilang kalau misalkan stres atau masalah keuangan ini tuh bisa berdampak pada kualitas hubungan pasangan, kayak stabilitasnya, terus habis itu juga konflik-konfliknya itu tuh berhubungan dengan si masalah keuangan-keuangan ini. Oke. Nah, berarti kayak kalau misalnya gitu justru penting banget ya keuangan di keluarga ini tuh untuk transparan dan selalu dikomunikasikan dan juga nggak ditutup-tutupin ya Nam. Betul, kayak biar nggak nimbulin konflik berkepanjangan nantinya gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada konflik, keluarga tuh bukan cuman urusan hati kan, bukan cuma urusan hati atau kayak kepercayaan aja yang hilang, tapi itu juga bisa berdampak ke kesehatan atau mungkin keamanan dan kestabilan ekonomi di keluarganya gitu kan. Jadi dampaknya nih balik lagi Nam, bukan dari individu ke individu, tapi kayak dari individu ke satu sistem keluarga. Benar, berarti emang merembet kemana-mana gitu ya, kayak besar juga gitu dampaknya kalau misalkan nggak terbuka banget gitu. Bener banget, iya. Nah, kalau kita udah tahu nih dampak-dampaknya, nggak mau dong kita terjerat. Bener banget. Kita nggak mau dong jadi nggak mau banget gitu ya, nggak mau banget. So. Jadi gimana sih caranya buat mengatasinya gitu, atau mencegahnya gitu? Oke. Nah, tenang nih. Jadi ada metode yang dinamainya SAFE. SAFE itu tuh adalah kepanjangan dari S-nya speak the truth, A-nya tuh agree to plan,
F itu follow the established agreement, dan yang E-nya tuh emergency plan. Nah, mungkin kita Oke. coba uraiin satu-satu kali ya dari Oke. setiap hurufnya gitu ya. Jadi kalau misalnya S, speak the truth, itu tuh kayak kita berbicara secara jujur nih terhadap masalah keuangan, dan juga terbuka mengenai transparansi keuangan itu sendiri. Terus yang kedua ada agree to a plan, ini tuh kita menyetujui atau membuat suatu rencana bersama-sama nih dengan pasangan kita mengenai mungkin batasan-batasan yang boleh dikeluarkan ya. Misalnya untuk belanja bulanan atau rekreasi. Jadi kalau misalnya ada batasan tersebut dan kita nggak melewati batasan tersebut tuh, kita nggak perlu mengkomunikasikannya ke pasangan. Misalnya nih, kayak kita udah punya plan atau kita udah punya perjanjian kalau misalnya belanja bulanan setiap bulannya cuma boleh 200.000. Nah, kalau misalnya pasangannya ini membelanjakannya kurang dari 200.000 atau misalnya pas di 200.000, nah ini tuh nggak perlu loh dikomunikasikan ke pasangannya karena memang masih sesuai kan sama perjanjian tadi. Tapi kalau misalnya justru belanja bulan yang lebih nih dari 200.000, itu tuh perlu dikomunikasikan ke pasangannya karena udah keluar dari rencana gitu. Terus yang ketiga nih ada follow the established agreement, yang dimana ini tuh tadi kita mengikuti perjanjian dan juga plan yang udah dibuat sebelumnya nih, dan juga kita kerap mengevaluasi mungkin ya, atau mungkin kayak meninjau kembali kira-kira plan yang kita buat atau perjanjian yang kita buat kemarin tuh udah sesuai belum sih, udah efektif belum ya, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada emergency plan, yang dimana ini tuh membuat rencana darurat ketika masalah-masalah keuangan ini tuh udah nggak bisa diselesain secara internal lagi nih. Jadi kayak lebih ke menemui terapis keuangan gitu. Terus habis itu konselor pernikahan, dan juga mungkin ke perencanaan keuangan itu sendiri gitu. Oke, berarti ada 4 tahap ya 4 yang tahap. kenal juga sebagai SAFE gitu ya, Mm-mm. SAFE gitu FE ya. gitu. Nah, tapi semua ini sebaiknya dilakukan dengan komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik juga ya Setuju. sama pasangan, Setuju biar banget. pengaturan keuangan itu bisa berjalan lebih lancar gitu kan, karena emang udah dikomunikasikan dengan baik-baik dengan cara yang baik gitu kan. Nah, selama mengkomunikasikannya dengan baik ini pula, ingat juga bahwa fokus utamanya itu adalah pembagian tugas yang adil. Dan pembagian tugas yang adil ini bukan berarti harus sama besar, tapi bisa disesuaikan dengan kapasitas dan juga kesepakatan bersama. Benar. Karena Benar banget. penting banget nih untuk menumbuhkan pembagian tugas atau peran yang adil di dalam keluarga untuk mengurangi potensi konflik, biar bisa juga saling menghargai gitu, karena perannya juga udah sama gitu kan. Benar banget. Nah kalau misalnya kita udah berkeluarga nih, masalah keuangan ini tuh bukan lagi masalah kayak ya udah uang aku aja, uang kamu aja, udah nggak gitu. Karena kalau misalnya masalah keuangan ini tuh jatuhnya udah masalah bersama gitu. Jadi uang keluarga itu uang kita juga, uang keluarga juga gitu loh. Atau kayak biasanya fenomena itu disebut sebagai pool of money gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kesepakatan nih untuk kayak pengaturan atau pengendalian keuangan ini secara sehat atau secara baik, itu tuh akan memicu konflik gitu loh. Kayak mungkin bisa beradu argumen gitu. Mungkin kalau misalnya sering banget terjadi, ini tuh bisa lead ke perceraian gitu. Itu tahap paling apa ya, parahnya kali ya kalau misalnya udah terus-terusan terjadi gitu loh kayak gini. Oke, berarti emang kalau udah nikah tuh udah bukan tentang individu kan, Bener. karena udah berkaitan sama keluarga gitu ya. Bener banget. Nah, oke, berarti wah udah banyak banget guys yang kita bahas. Wah, udah banyak Tadi kita banget tuh udah bahas pengertian-pengertiannya, ciri-cirinya, ciri-ciri, terus dampak juga, ya tadi. yang barusan banget kan Barusan dampaknya. banget. Terus juga cara mencegah yang paling anget tadi itu yang udah selesai. Terus kita juga dari tadi udah kayak kasih beberapa contoh juga ya, dan fenomena yang emang real kejadian gitu loh di sekitar kita. Nah, berarti kalau yang aku bisa tangkap itu emang financial infidelity ini intinya itu tentang keterbukaan, tentang kita tuh harus terbuka tentang keuangan kita, terus kita juga harus berkomunikasi dengan baik gitu ya ke pasangan kita, biar si financial infidelity ini tidak terjadi dalam pasangan, karena emang dampaknya tuh cukup banyak gitu ya. Betul. Dan dampaknya ini tuh bukan ke cuman antar individu ya, tapi kayak memengaruhi sistem di keluarga itu sendiri gitu. Berarti penting banget nih untuk mengkomunikasikannya dengan pasangan-pasangan kalian. Betul. Komunikasinya adalah kunci ya untuk mengkomunikasikan atau untuk mencegah diri kita ya dari financial infidelity. Penting komunikasi. Betul banget. Nah, kami juga mau ngasih tahu nih kalau misalkan semua pembicaraan kita ini itu tuh bersumber dari sebuah studi atau sebuah fenomena-fenomena, dan bukan hanya pemikiran kita aja gitu. Dan dimana link referensinya juga bisa diakses. Nanti kita akan memberikan link referensinya di deskripsi di bawah ya. Betul banget. Nah, karena semuanya udah terbahas juga ya, mungkin semoga apa yang kita berikan nih di podcast kita kali ini tuh bisa menambah wawasan teman-teman dan juga menambah informasi-informasi baru untuk teman-teman semuanya ya.
Oke, Kalau gitu sekian dari kami. dari Terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Raja pamit. Raja pamit.